Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 12 Oktober 2025. Sari berita penting. Pencuri atau ninja sawit di Teluk Rendah Jambi ditangkap. Berita kedua. Tes perangkat desa Sabta Mulia Rimbu Bujang dinilai janggal. Nilai tertinggi tapi tidak lolos. Berita ketiga. Keracunan gas water heater diduga jadi penyebab pasangan suami istri tak sadaran diri di penginapan Arahan Panjang. Berita selengkapnya. Berita kedua. Penjaringan ke perangkat desa Sabta Mulia atau Unit 7 Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dinilai janggal. Pasalnya, salah satu calon dengan nilai tertinggi malah tidak lolos. Tersiar kabar yang lolos adalah calon yang nilainya lebih rendah, namun sudah direkomendasikan untuk dilantik. Penjaringan perangkat desa Sabta Mulia atau Unit 7 untuk jabatan Kepala Dusun Mulia Sari yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 lalu. Sebelumnya ada 4 orang pendaftar, namun 3 orang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan tes berikutnya oleh panitia pelaksana. 3 orang ini pun mengikuti tahapan seleksi penjaringan dan hasilnya pun pada saat itu langsung diumumkan kepada masyarakat. Mas Heru, sampean ini calon perangkat desa yang tinggi nilainya Mas ya, tapi oleh Pak Camat tidak direkom. Yang direkom malah yang nilai terendah ya Mas ya. Itu gimana Mas? Mas? Ya, namun saya kalau dari kepanitiaan tadi itu sesuai dengan prosedurnya, dengan netralitas kerjanya, itu harusnya ya sesuai dengan hasil, karena hasil tadi sudah dipublikasikan dari keluarga besar Sabta Mulia, khususnya Mulia Sari di dusun kami itu sudah mengetahui semuanya. Cuman tinggal nunggu keputusan akhir atau pelantikannya terundur-undur sampai sekarang tuh kenapa? Apakah ada money politik atau hal lain yang saya juga belum tahu gitu. Yang direkom oleh Pak Camat itu atas nama siapa Mas? Dan dia peringkat keberapa? Untuk sementara ini masih kabar-kabar yang belum jelas sih untuk kebenarannya. Saya dengar dari Bapak BPD kami itu di nomor 2, karena itu dengan alasan atas nama Mamang Priyono. Nah, itu dengan alasan putra daerah. Sedangkan kalau kita bahas tentang putra daerah berarti tidak mau bersaing dengan warga pendatang. Toh juga tidak ada di dalam juknis untuk pendaftaran awal ada disebut putra daerah seperti itu. Ada berapa kali tahapan Mas? Untuk tes penyaringan dan penjaringan calon dusun ini ada 2. Yang pertama itu uji dokumentasi atau berkas-berkas. Yang pertamanya ada 4 calon, gugur 1, tinggal 3, naik ke tahap uji tes tertulis sama wawancara yang dilangsungkan ada selisih 4 hari. Setelah dilakukan uji ke 3 calon tadi sudah di ranking 1, 2, dan 3. Nah yang 3 otomatis sudah gugur, tinggal 2 yang bisa direkomendasi dengan kecamatan. Nilai sampean? Kebetulan Dari yang direkom tuh? Kebetulan dari hasil tes tersebut saya ranking 1. Itu bisa dibuktikan Mas ya? Ada nilainya Mas ya? Ada, saya masih nyimpan bukti. Masih simpan ya? Dan kabarnya nilai itu sama panitia sudah disebar Mas ya? Sudah tahu semuanya. Warga Sabta Mulia khususnya dusun kami Mulia Sari. Tahu kalau sampean tertinggi nilainya ya? Iya. Oh, ya. Jadi ini kan gini Mas, langkah apa yang mau sampean ambil? Karena kan sampean kan merasa dirugikan ya kan? Iya. Ya, yang jelas kalau istilahnya sesuai prosedur dan sesuai dengan apa yang kami tanda tangani sebelum mengikuti ujian tadi itu ada tertulis di situ kalau penjaringan ini tidak dikenakan biaya. Nah, sedangkan jika yang nomor 2 tadi itu main money politik ya, dirubah atau diluruskan lah gimana ya, gimana baiknya dan apa kesalahannya tolong diperbaiki seperti itu. Apa yang seharusnya benar ya kita laksanakan. Peringkat 1 dengan nilai tertinggi adalah
Heru Permana dengan nilai ujian pilihan ganda 56, hasil ujian tertulis 43, dan nilai ujian PDLT atau wawancara 80,8 dengan jumlah total 180,3. Kemudian peringkat 2 adalah Mamang Triyono dengan nilai ujian pilihan ganda 42 dan nilai ujian tertulis 26 serta nilai ujian PDLT atau wawancara 77,5 dengan total nilai 145,5. Dan peringkat ketiga adalah Muhammad Amri yang tentunya nilainya di bawah dari dua calon tersebut. Terkait hal ini, media mengkonfirmasi Heru Permana, calon perangkat desa peraih nilai tertinggi. Kata Heru, ia merasa dicurangi kalau memang benar yang lolos dan direkomendasikan untuk pelantikan pasca penjaringan perangkat desa Sabta Mulia atau Unit 7 untuk jabatan Kadus Mulia Sari adalah calon yang dinilainya lebih rendah dari nilainya. 3 tahapan tes sudah sama diikuti dan tidak ada tes lainnya. Saya paling tinggi nilainya, tapi kenapa yang rendah nilainya itu yang mendapatkan rekomendasi untuk dilantik? Jadi sia-sia saja, dan untuk apa tes penjaringan perangkat desa ini digelar kalau bukan yang tertinggi yang dipilih? Jadi tes itu untuk mencari apa sebenarnya? Tanya Heru bercerita kepada media Sabtu 11 Oktober 2025. Calon yang nilai tertinggi, lanjut Heru, seharusnya direkomendasikan dengan dianggap paling kompeten secara akademis, dan rekomendasi ini harus dipertimbangkan hasil tes seperti yang diatur dalam peraturan. Ini menjadi presiden buruk dan tidak menghargai proses seleksi yang berdasarkan nilai tes. Sementara itu, Mamang Triyono saat dikonfirmasi media membenarkan bahwa nilai hasil tes perangkat desa dirinya lebih rendah dari Heru Permana. Namun ia mengaku hanya kata orang saja kalau dirinya yang direkomendasikan untuk dilantik menjadi perangkat desa Kepala Dusun Mulyasari. Kalau menurut saya, keputusan siapa yang direkomendasikan itu ya hak Pak Kades yang koordinasi sama panitia penjaringan dan Pak Camat. Saya sendiri tidak ada dikasih surat rekomendasi, itu hanya kata-kata orang saja, sebut Mamang saat dikonfirmasi di kediamannya. Kades Sabta Mulia Bagio Santoso pun membenarkan bahwa memang Mamang Triyono nilainya yang rendah untuk direkomendasikan oleh Camat Rimbo Bujang untuk dilakukan pelantikannya. Kata Kades, Camat yang punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut. Di awal bulan Agustus sudah dikeluarkan rekomendasi dan hari itu juga langsung diajukan pelantikan kepada Bupati Tebo, tapi sampai sekarang belum ada info kapan pelantikannya, kata Kades Bagio. Sumber berita Tebo Online. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.